Silahkan berbuat sesuka kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa kalian. Ada kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok besar. Kuncinya satu, biiznillah. Salatullah salamullah ala yasin nabibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ngaso, masih tetap semangat ya puasanya. Alhamdulillah hari ini kita masih bareng guru kita tercinta Ustadz Afif. Tema kita hari ini adalah apa sih itu Perang Badar. Mungkin teman-teman juga pernah lihat slogan Ahlul Badar. Terus teman-teman juga pernah lihat atau pernah dengar bahkan 313 Badar. Nah, tapi kan mungkin teman-teman yang di rumah bahkan yang ada di manapun antum berada nggak tahu atau ada yang udah tahu ya, sama-sama kita mencari ilmu yang lebih dalam lagi bersama guru kita nih. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar Ustadz nih? Alhamdulillah, luar biasa. Masih semangat ya puasanya Ustadz ya? Insyaallah. Insyaallah. Ustadz, nih tema kita hari ini adalah tentang Perang Badar. Karena jadi agak menarik nih Ustadz. Sebenarnya secara spesifik perang Badar itu apa sih keistimewaannya, Ustaz? Nah, Perang Badar ini keistimewaannya luar biasa, sampai-sampai mereka yang hadir di peperangan Badar dapat perlakuan khusus dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kalau ada sahabat ribut, ada sahabat berantem, kan sahabat juga manusia. Iya, punya ego juga ya. Ada aja konflik-konfliknya. Cuman kita harus Sunnah wal Jamaah, kalau konfliknya sahabat, kita yang nggak usah ikut campur. Kalau mereka masih di luar dari Sunnah wal Jamaah, masih ada. Gua yang benar nih sahabat ini, yang salah nggak. Kalau kita nggak usah berpihak kemanapun. Mereka gelarnya radhiyallahu anhu arda, radhiyallahu anhum. Mereka udah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau ada konflik-konflik sahabat, Rasulullah SAW terkadang suka nanya, mereka hadir perang Badar nggak? Dia hadir perang Badar nggak? Hadir Rasulullah, udah maafin. Nanti nggak usah panjangin lagi ribut sama dia. Dia hadir perang Badar. Lihat tuh saking artinya ada keunggulan luar biasa mereka yang hadir di perang Badar, perlakuan khusus dari Rasulullah SAW. Ya misalnya, ya malu masya itu silahkanlah berbuat sesuka kalian dalam Al-Quran. Lupa nas ayatnya. Silahkan berbuat sesuka kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa kalian. Orang yang ikut perang Badar. Nah, orang yang hadir di peperangan Badar. Masya Allah. Jadi udah dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Garansinya ada ya. Garansinya. Jadi kayak keistimewaan Anda. Sahabat itu kan juga punya kelas ya. Sahabat punya kelas. Salah satu yang punya gengsi yang paling keren itu yang hadir perang Badar. Keunggulannya itu udah bisa dibanggain. Gitu. Ustaz, kalau kita bicara tadi orang-orang yang ikut perang Badar, sebenarnya kalau kita bicara lintasan umur, adakah sih yang udah tua, bahkan maaf ya Ustaz yang masih belum, ya kalau dibiratnya kalau perang juga belum terlatih lah, atau masih anak-anak, atau mungkin bahkan udah siap atau udah sering ikut perang, itu kira-kira yang Ustaz tahu gimana sih? Jadi kalau perang Badar ini sebenarnya perang yang nggak direncanakan perangnya. Oh, perang Badar ini nggak direncanain? Iya, nggak direncanain, dan emang tipikalnya kaum muslim ini bukan yang demen cari ribut. Iya, dari zaman dulu ya? Iya, bukan, kecuali kalau ada yang senggol. Ada senggol, lo jual gue beli deh. Jual gue beli, lo minta gue kasih. Ya. Gitu, sama-sama yang terjadi pada kaum muslimin di awal-awal periode Madinah. Karena ini kan terjadinya di tahun kedua Hijriyah, saat kaum muslimin baru tumben difarduin puasa. Baru tumben difarduin puasa Ramadan. Tahu-taunya nggak sengaja ada peristiwa perang Badar ini. Kaum muslimin keluar 313 dari kota Madinah
tujuannya untuk menghambat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Abu Sufyan saat itu belum memeluk agama Islam, tapi Abu Sufyan ini habis dagang di negeri Syam. Syam ini pusat perdagangan lah saat itu. Ramai orang mau dagang, mungkin kalau sekarang Cina kali ya atau apa ya gitu. Mau cari cuan di sana ada di negeri Syam. Gitu. Pulang pasti bawa barang dagangan, bawa keuntungan. Kan ekspor impor kan. Rihlatas syita was shaif. Perjalanan musim dingin, musim panas tuh. Musim dingin ke negeri Yaman, musim panas ke negeri Syam. Itu udah menjadi rutenya orang-orang Quraisy tuh kayak begitu dalam perdagangan. Maka kaum muslimin keluar dari Madinah mau cegat ini nih, ngerampas. Kok kaum muslimin ngerampas? Kok kaum muslimin ngambil barang yang bukan haknya? Nah, ini gimana? Karena kaum muslimin ngerampas balik sebenarnya. Iya. Ngerampas balik. Dulunya ketika dia terusir dari atau keluar dari kota Mekah, barang-barangnya banyak yang diambil sama orang kafir Quraisy. Karena ditinggalin ya? Ditinggalin. Ada rumah, ada toko, semuanya barang-barang ditinggalin. Ya udah bawa dirinya sama Rasulullah SAW. Ikut hijrah. Semata-mata karena ngikutin Rasulullah SAW. Bener-bener kan ada orang kaya di Mekah. Ibaratnya kalau kita udah nyaman tinggal di Jakarta, mobil ada, rumah ada, rumah kontrakan gedong ada. Tahu-tahu lu mutasi di Papua kerja, kira-kira gimana? Wah. Mau di Papua kita kerja. Iya. Mending kalau Papua kerja dikasih mulai dari nol. Ini kita kan mulai dari nol di Madinah. Sampai sahabat mulai dari nol gimana nih katanya? Ya udah mulai dari nol, mau dikasih bantuan enggak, tunjukin pasar mana aneh mau dagang di pasar. Nah gitu. Nah singkat cerita dia mau ngerampas balik. Jadi dia orang kafir Harbi kafir Harbi ini darahnya halal ditumpahkan, barangnya halal untuk dirampas. Kemudian kehormatannya boleh dihinakan karena emang dia menghinakan kafir yang memerangi kaum muslimin. Maka Nabi SAW pengen ngerampas balik, ternyata bocor lah, singkat ceritanya bocor. Abu Sufyan minta bantuan dari Mekah. Bala tentara dari Mekah minta perlindungan nih, mau dirampas nih gimana. Akhirnya yang ikut di situ adalah Abu Jahal. Abu Jahal bawa 1000 pasukan. 1000 pasukan ya kurang lebih 950 lengkap dengan artileri peperangan saat itu. Ngomong 1000 pasukan berarti angkatan bersenjatanya mereka lah gitu? Iya, lengkap dengan persenjataan perang. Nah, kaum muslimin nggak siap perang. Nih gimana? Ya udah di situ juga ada anak kecil juga di situ. Ada anak kecil juga di rombongan. Ya, artinya bukan yang bocah banget, tapi juga bukan yang udah mateng banget. Gitu. Ada yang nggak matang-matang. Makanya dalam cerita di situ ini 2 orang bocah ini diskusi kepada Anda dengar mana dia sih orang yang namanya Abu Jahal. Abu Jahal ini katanya si anak ini. Iya. Artinya mau jawab pertanyaan ente ada anak kecil di situ. Anak kecil pun ikut juga di situ. Mana dia orang yang suka ngin Rasul itu namanya Abu Jahal, kesel banget kalau mana sih ditunjukin Abdurrahman bin Auf, orangnya. Cuman denger cerita aja pengen lihat orangnya. Orangnya langsung ditubrukin badannya. Ambruk tuh Abu Jahal, didorong sama nih 2 bocah. Ini 2 bocah polos, pengen semata-mata pengen bela Rasulullah SAW. Ya jadi kesimpulannya di situ ya bocah ada aja di situ. Karena ya benar-benar keadaannya nggak sengaja peperangan. Dan bocah itu jadi radhiyallahu anhu ya Ustaz ya? Oh iya. Masya Allah keistimewaannya. Allah ada ridho kepada mereka. Ustaz, tadi kan Ustaz bilang kaum muslimin nggak siap perang. Maaf ya Ustaz, kalau bicara hitungan matematika nih, hitungan logika nih ya. Abu Jahal kan mempersiapkan pasukan perang. Kurang lebih tadi 1000. Sedangkan kaum muslimin yang nggak siap perang berjumlah sekitar 300-an. Nah, kalau kita bicara logikanya, kok bisa menang Ustaz? Itu pertanyaannya Ustaz. Tapi jangan dijawab dulu Guru. Oke, siap. Sahabat Ngaso, masih menarik banget nih tentang kita kupas lebih dalam lagi tentang perang Ahlul Badar. Jangan kemana-mana, masih kita ngobrolin ilmu bersama guru kita. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum.
Alhamdulillah, sahabat-sahabat ngaso masih bersama saya di segmen ini. Tadi kita udah bincang-bincang tentang apa sih keistimewaan perang Badar. Nah, ilmunya nih lagi kita tanyain sama guru kita nih. Ustaz, di segmen 1 tadi saya udah tanya, kok secara matematika Abu Jahal mempersiapkan tentara perang sejumlah 1.000 lah kurang lebih. Bahkan Nabi yang tadi Ustaz bilang nggak siap perang nih, kaum muslimin berjumlah sekitar 300-an. Nah kalau bicara hitung-hitungan matematika 1.000 sama 300-an kan 3 kali lipat Ustaz. Yang menjadi pertanyaan umum orang, kok bisa menang? Karena secara ukuran kekuatan ya pasti kalah gitu. Gimana penjelasannya Ustaz? Ya, kalau head to head-nya pasti bakalan kalah ya. Peluang menangnya kecil banget kaum muslimin. Tapi Allah berfirman, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah." Ada kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok besar. Kuncinya satu, biiznillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nggak ngizinin, nggak akan kejadian. Nah, di sini yang mahal, minta izin sama Allah Subhanahu wa taala. Minta ridho sama Allah Subhanahu wa taala. 300 lawan 1.000. Tapi kalau dengan izin Allah bisa kejadian. Dan itu masih berlaku. Ayat tersebut masih berlaku. Kita sekarang kaum muslimin kelompok yang besar. Mungkin ada yang kelompok yang kecil, tapi dia bisa ngalahin kita. Dari kebijakan-kebijakan ada yang kayak bisa kayak begitu kan? Nah, ada kayak begitu. Maka kita harus mahalnya ini minta izin dengan Allah Subhanahu wa taala, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di situ ada munajat luar biasa dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ada doanya Nabi Muhammad SAW, peran, artinya menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa dengan mengangkat kedua tangannya sampai kelihatan bayadu ibtaihi, warna putih ketiak baginda Nabi Muhammad di malam harinya. Allahumma intuhlik hadhil isabah falan tu'bad ba'dal yaum. Ya Allah, kalau yang sedikit ini engkau hancurkan, mungkin nggak ada lagi yang menyembah engkau. Hari ini muslimin masih sedikit, awalnya cuma segitu doang. Ini orang luar biasa, orang bilang kalau habis ini mati semuanya, mungkin nggak ada lagi yang menyebarkan dakwah Islam, nggak akan ada lagi mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Betawi tinggal segini-segininya gitu. Tinggal segini-segininya bisa tamat. Maka ya itulah doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situlah Allah Subhanahu wa taala memperkuat pasukan kaum muslimin dengan bala tentara bantuan ya. Dengan bantuannya satu. Dengan tentara bantuannya, dan banyak peristiwa-peristiwa yang menakjubkan. Salah peristiwa yang menakjubkannya ialah Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentaranya dari malaikat. Malaikat. Tentaranya dari. Jadi kaum muslimin cuma 313 lah taruh. Nah, tapi diperkuat dengan 1.000 malaikat. Setelah diperkuat dengan 1.000 malaikat, diperkuat lagi dengan turunnya 3.000 malaikat sampai jumlah 5.000 malaikat. Istastaghitsu fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah wahai Muhammad tatkala kau beristighatsah. Lihat nih istighatsah. Berarti ada dalil istighatsah tuh. Istighatsah minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong Allah Subhanahu wa taala. Fastajaba lakum, diijabah permintaannya oleh Allah. Anni mumiddukum bi alfin minal malaika. Aku perkuat engkau dengan 1.000 malaikat murdifin yang turun berturut-turut. Wa ma ja'alahu Allah illa busyra wa litatma'inna qulubukum wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Tidak ada pertolongan terkecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini Allah juga melanjutkan idz yughashshikumun nu'as, dikasih rasa ngantuk. Yang dikasih rasa ngantuk kan yang tentara muslim. Kaum muslimin. Kaum muslimin. Bayangin perang ngadepin musuh banyak. Biasanya kan kalau orang panik nggak bisa tidur. Iya nggak? Orang panik nggak bisa tidur. Besok mau sidang nih skripsi, dari malam tuh udah uring-uringan. Jadi secara apa ya, psikolog adrenalinnya naik nih. Adrenalinnya naik. Ya. Besok mau akad nikah, udah uring-uringan. Ada uringan. Nah ini 1.000 musuh. Iya, karena secara logika saya yang mati apa dia yang mati kan gitu. Iya, 1.000 musuh. Tapi tenang sampai nuas. Ngantuk, amanatan. Tapi membawa ngantuk, tidur yang membawa keamanan, nyaman. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba ankum rijza syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam.
turun hujan. Hujan, kalau kita cakung nih. Nah, cuaca mendukung. Cuaca mendukung. Dan itu kalau kita kan lagi emang cuaca mendukung, kita lagi santai bisa Lagi tidur. ngapa-ngapain. Nah, Kalau ini mau perang. Iya, tadi saya bilang kalau nggak ada yang mati, gue nih yang mati Iya. gitu. Turun hujan, ngantuk, tidur, bisa perang, menang perangnya. Allah. Coba, karena dibantuin sama malaikat juga, dibantuin ya bala tentaranya Allah Subhanahu wa taala yang sampai jumlahnya 5.000. Dan yang berikutnya lagi nih di surah Al-Anfal Allah melanjutkan, idz yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum. Allah memberikan wahyu kepada Tuhanmu ini kepada malaikat. Anni ma'akum, aku bersama kalian. Nah, ini yang mahal. Allah bersama kalian. Maka kita dalam menghadapi permasalahan kehidupan, kalau Allah bersama kita, beres urusannya. Oh. Ya. Iya, iya. Maka ada ungkapan, man wajadallah madza faqat. Siapa yang sudah mendapati Allah, apa yang hilang dari dirinya? Nggak ada yang hilang. Semuanya dapat. Wa man faqadallah, siapa yang nggak bersama dengan Allah, madza wajad. Apa yang dia dapetin? Nggak ada yang bisa didapetin. Allah. Nah, di sini anni ma'akum, ini mahal. Fasabbitul ladzina amanu. Maka orang beriman teguh. Sa'ulki fi qulubil ladzina kafaru ru'bah. Aku akan kirimkan kepada orang-orang kafir hatinya pengecut. Jumlahnya 1.000, tapi pengecut semuanya. Coba. Ini kan rasa takut ini kan harusnya dimiliki orang-orang muslimin. Yang jumlahnya sedikit, nggak pede. Tapi Allah kirimin rasa takut itu kepada orang kafir, orang kafir. Fatribu fawqal a'naq watribu minhum kullabanan. Maka pukullah pedang di lehernya dan di jari jemarinya orang-orang kafir. Nah, orang muslimin megang pedang sampai ketiduran. Sampai lepas pedangnya. Tapi ada malaikat kan di situ. Iya. Beres ngebantu-bantuin semuanya. Gitu Bang Bintang. Masya Allah. Ustaz, nih kalau kita bicara ukuran, maaf ya Ustaz, ini mungkin agak sedikit nyeleneh tapi nggak ada maksud apa-apa Ustaz. Ada nggak sih Ustaz, sahabat-sahabat itu dulu yang nggak pede? Nabi banyak banget nih Nabi, 1.000 nih Nabi. Bahkan Nabi ini bala pasukan terlatih lah gitu ibaratnya. Ada nggak sih dari sahabat-sahabat tuh yang kira-kira punya rasa was-was gitu? Ini menang nggak nih, menang nggak ini gitu Ustaz? Sahabat saat itu memang menyatakan keimanannya yang full pada Rasulullah SAW. Sampai Abu Bakar Siddiq menyatakan kesanggupannya. Sahabat Mikdad juga menyatakan nih Rasulullah justru yang malah ngimbangin sahabat. Ini gimana nih sahabat-sahabat aneh ini gimana nih? Karena dengan hitungan tadi ya. Tapi kata Mikdad, wahai Rasul, maju terus berjuang. Kami tidak akan pernah mengucapkan laksana Bani Israel mengucapkan kepada Nabi Musa. Karena Bani Israel kepada Nabi Musa pesannya apa? Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Wahai Musa, udah ente perang aja sama Tuhan, sama Allah. Udah ente perang berdua. Nah, faqatila umatnya Nabi Musa. Iya, udah perang berdua. Innaha huna qa'idun, kita duduk aja di sini. Tapi kalau kaum muslimin, wahai Nabi Muhammad, ayo kita berperang, kamu kemanapun kami ikut berperang bersama engkau. Setia dengan terbakar semangatnya berarti terbakar semangatnya. Melihat musuh yang wah ini sih sikat gitu-gitu. Iya. Dan juga banyak kejadian-kejadian yang istimewa di Badar. Salah satunya ada penggalan episode yang sebenarnya episode ini kok bisa kejadian gitu. Jadi Nabi Muhammad lagi ngelurusin shaf, ada yang kagak lurus shafnya, dipukul oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Istawi, suruh lurusin shafnya. Sahabat Sawad bin Ghaziyah nih, Sawad bin Ghaziyah. Dipukul sama Rasulullah SAW, ini sahabat kesakitan dipukul. Ketika karena nggak shafnya nggak lurus kan. Malah Sawad ini, wahai Rasulullah, engkau membawa risalah ini dan sebagainya. Engkau telah menyakiti aku minta kisos. Bayangin lagi ngurusin soft mau perang, ini sahabat barisannya ada yang mau kisos Rasulullah, mau pukul balik. Sahabat yang lain nggak habis pikir, ini gimana nih orang nih, kacau nih orang. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, ya udah, kalau ente mau kisos dipersilahkan. Rasulullah SAW memasang badannya, sampai kemudian kata sahabat Sawad bin Ghaziyah ini, wahai Rasul, engkau pukul aku dalam keadaan perut aku tersingkap, terbuka. Aku minta perutmu, aku minta perutmu dibuka. Biar ibaratnya mukulnya seimbang.
Tapi bukannya mukul, malah ini orang peluk Rasulullah SAW. Allah. Dia peluk Rasulullah SAW dengan pelukan yang erat luar biasa. Sampai dia mengatakan, pesan nih, wahai Rasul, aku ingin bentar lagi mau perang, nggak tahu nanti nasibnya seperti apa. Aku ingin kulit aku bersentuhan terakhir dengan kulitmu. Ya tuh, mencuri kesempatan itu berarti curi ini. Kesempatan. Pelajarannya di sini kita harus curi kesempatan juga nih. Sama guru-guru kita cari kesempatan juga untuk mendapatkan keberkahan, kemuliaan, bisa deket. Iya. Harus pakai strategi juga. Nih, sahabat sampai kayak begitu. Sahabat sampai kayak. Ustaz, tadi kan bicara perang Badar ini kan kaum Quraisy yang diketuai oleh Abu Jahal nih, ini kan menyerang. Nah, Ane pengen denger sih ceritanya matinya Abu Jahal itu gimana, Ustaz? Nah, Abu Jahal ini dijulukin Fir'aun hadhil ummah. Fir'aunnya umat Nabi Muhammad. Ya, ada Fir'aunnya Nabi Musa, ada Fir'aunnya umat Nabi Muhammad. Mungkin ada Fir'aun zaman sekarang ada? Itu sih nggak tahu deh. Mungkin ya, ada kali ya, ada Fir'aun Reborn katanya. Fir'aun Reborn. Jadi Abu Jahal ini dia perang itu tadi ditabrakin sama dua bocah itu kan. Ditabrak dua bocah, begitu tabrak roboh dia. Oh, roboh. Nah, roboh, tersungkur, tapi kagak mati. Oh, cuman tak berdaya ya? Nggak berdaya. Makanya kata Rasulullah SAW, udah hampir selesai Badar, coba cek lagi yang sekarat-sekarat sempurnain. Oh, yang masih gitu-gitu doang kali ya gitu. Sempurna. Oh, itu berarti PPM, Ustaz? Hah? PPM PPM apa? Pura-pura mati. Iya, diselesain, disempurnain. Maka Abdullah bin Mas'ud keliling. Sampai ketemu pada ini, Abu Jahal. Oh, Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang dikenal badannya kecil, bukan yang tinggi, badannya pendek gitu. Terus cuman penggembala kambing. Taruhlah tukang kambing gitu. Waktu di Mekah? Iya, di Mekah. Abu Jahal ngelihat ini orang nih. Wah, tukang kambing nih. Bisa dibilang tukang kambing. Padahal udah nggak berdaya ya? Udah nggak berdaya, masih belagu kan. Tukang kambing. Lu bisa-bisaan pijek dada gua gitu bahasa kasarnya. Lu berada di tempat yang mulia nih, dadanya Abu Jahal lu pijek gitu kan. Udah, Abdullah bin Mas'ud, kalau engkau mau bunuh aku, ada pesan dulu nih. Sampein kepada Muhammad, aku musuhnya di dunia juga musuhnya di akhirat. Allah, Lihat, masih coba. sombong. Dia masih belagu. Masih belagu di akhir hayatnya nih masih bilang ke Muhammad, aneh musuhnya di dunia juga musuhnya di akhirat. Artinya siap-siap musuhan lagi. Terus kata Abu Jahal, Abdullah bin Mas'ud, ente nih kalau mau bunuh aneh bawahan dikit bahasa kasarnya. Bawahan dikit. Penggalnya bawahan dikit. Biar Muhammad tahu lah badan aneh gede, kepala aneh gede. Ya Allah, sampai kayak begitu. Jadi kalau kita sombong kayak Abu Jahal. Iya, kayak Abu Jahal. Dia kan sampai ungkapan laqad irtaqaita martaqa sa'ba ya ruwa'al ghanam. Ente berada di posisi yang paling sulit untuk didiriin wahai penggembala kambing kecil. Digitu itu mah. Tapi Abu langsung dihajar belum? Sama Abdullah bin Mas'ud nggak ada urusan, disembelih akhirnya. Dimatiin itu Abu Jahal di tangannya Abdullah bin Mas'ud. Di tangannya Abdullah bin Mas'ud. Nah, ternyata ini punya hubungan historis dengan ketika Abdullah bin Mas'ud masih di Mekah. Masih di Mekah, Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang terang-terangan baca Quran di Ka'bah. Terang-terangan itu maksudnya jahar gitu? Jahar. Dulu masih orang ngumpet-ngumpet, sekarang kan baca Quran dengan mudah di mana aja. Dulu di pelataran Ka'bah tuh yang terlarang banget deh. Ini marah tuh Abu Jahal tuh dulu. Abdullah bin Mas'ud baca terang-terangan, akhirnya diberhentiin sama Abu Jahal, digampar nih Abdullah bin Mas'ud. Sampai kupingnya keluar darah. Kayak gimana kencengnya tuh? Oh, Abu Jahal badannya gede. Kayak lemari kali ya. Badannya kayak lemari. Abdullah bin Mas'ud badannya kecil. Penggembala kambing lagi. Penggembala kambing. Tapi berani model baca Quran. Digampar, keluar darah kupingnya. Nangis nih Abdullah bin Mas'ud, ngadu pada Rasulullah. Wah Rasulullah ini nih. Jibril di atasnya ketawa-tawa. Ya Allah, malah ketawa. Jibril ketawa ngelihat Abdullah bin Mas'ud kayak gitu. Jibril, ente ketawa nih Abdullah bin Mas'ud. Nangis kayak begini ya. Kata Jibril, tunggu, udah. Muhammad udah nanti biarin dulu. Ya udah, ternyata jawabannya itu ada di Badar. Allah. Abu Jahal gampar keluar darah dari kupingnya. Abdullah bin Mas'ud ngebalas
kupingnya Abu Jahal dua-duanya dapat, lengkap sama pala-palanya. Allah. Lengkap sama. Maka kita kalau diusilin sama orang, tunggu aja. Tunggu aja. Tunggu aja, jangan buru-buru. Kadang kita udah mau buru-buru aja sih, ya nggak? Yang gitu langsung Iya, tunggu aja. Nanti juga ada ketahuan. Kalau ini, itu kayak Abdullah bin Mas'ud. Itu salah satu penggalan episode di Badar yang istimewa. Masya gitu. Allah. Ustaz, kita tahan dulu deh ceritanya nih. Sahabat-sahabat Ngaso, Masya Allah, sangat menarik dan saya khususnya dapat ilmu baru. Yang selama ini saya dengar cuman perang Badar. Berikut tadi kita sudah simak ilmunya. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat Ngaso. Alhamdulillah masih pada kuat nih puasa, semangat ya. Ya, yang namanya ada pertemuan pasti juga ada akhirnya. Ustaz, sebelum kita menghabisi segmen ini, Anda punya 2 pertanyaan nih Ustaz. Dari 300 muslim itu apa sih Ustaz keistimewaannya Ustaz dengan muslim-muslim yang lain tentunya Ustaz? Nah, satu, dia udah gelarnya sahabat ya, radhiyallahu anhum. Allah udah ridho kepada mereka. Dan sahabat itu ada tobaqotnya juga, tobaqot tingkatan. Salah satu sahabat yang punya tingkatan, mungkin ada bintang 1, bintang 2 Oh gitu. iya, pangkat. Nah, pangkatnya irjen, brigjen, komjen gitu kan. Ini termasuk yang paling bergengsi adalah mereka yang hadir perang Badar. Perang Badar. Jadi kalau udah sahabat Nabi plus hadir perang Badar, itu ada keistimewaannya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, innallaha azza wa jal ittala ala ahli Badr, bahwa Allah memperhatikan ahlul Badar. Faqala, kemudian Allah berfirman kepada ahlul Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Silahkan berbuat sesuka kalian, sungguh aku telah memberikan ampunan untuk kalian. Masya Allah. Ya, itu kesemuanya 300 ke 313 itu silahkan berbuat, pasti Allah akan berikan ampunan. Tapi bukan berarti di sini ahlul Badar setelah itu jadi semena-mena. Justru mereka yang terdidik di Badar itu menjadi orang yang paling istimewa. Allah. Orang yang paling menjauhi dari perbuatan dosa. Ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Ustaz, Anda pernah dengar ada salah satu sholawat yang dikhususkan untuk sholawat Badar. Itu gimana sih ceritanya Ustaz? Nah, sholawat Badar ini emang udah jadi familiar banget ya di. Iya, familiar. Bahkan maaf Ustaz ya, anak-anak PAUD yang diniyah juga udah mungkin udah hafal gitu ya. NU tuh, anak NU tuh udah paling ini banget ya. Nah, itu bagus banget. Jadi emang sebagian ulama itu menjadikan dia bertawassul dengan ahlul Badar. Kalau punya kebutuhan, punya hajat, tawassul dengan ahlul Badar. Artinya menyodorkan nama-nama ahlul Badar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nama-nama kekasih Allah Subhanahu wa taala. Setelah disebutin nama-nama kekasih Allah Subhanahu wa taala, baru minta hajat kebutuhannya. Jadi pakai orang dalam deh. Pakai orang dalam bermunajat. Siapa orang dalamnya? Ahlul Badar. Baru sampaikan kebutuhan hajatnya. Ini tawassul dengan orang-orang soleh. Maka boleh-boleh aja. Dan bagusnya di Indonesia sangat familiar ya. Familiar banget Ustaz. Apa namanya? Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Itu kan? Kami bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Kami pun juga bertawassul dengan al-hadi yang membawa petunjuk, yaitu Rasulullah SAW. Wa kulli mujahidin lillah, dan seluruh mereka yang berjihad
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tawasul, berarti dia orang soleh. Bi ahlil badri ya Allah. Dengan kemuliaan ahlul badr ya Allah, apa hajatnya? Apa hajatnya? Bi ahlil badr Jadi kita minta asbabnya beliau gitu. Karena sebab-sebabnya mereka ahlul badr. Ustaz, Gitu. silakan Ustaz kesimpulan tentang ahlul badr Ustaz. Kesimpulannya ya udah tadi itu kita mengingat tentang kaum-kaum yang mulia, kaum-kaum yang mulia, laksana mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan mengingat mereka kita juga kebagian kemuliaan. Oh, Masya Allah. Kita mengingat kemuliaan ahlul badr, kita kecipratan Ustaz. Betul. Masya Allah. Ngomong-ngomong si Cablak mana nih Ustaz nih? Ini udah mau buka puasa nih Ustaz Cablak. Salatullah. Masya Allah. Salamullah. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Wabarakatuh. Belum pulang apa bagaimana nih? Ayo Bang, Anda di siapa Bang? Salatullah. Masya Allah. Masya Allah. Ala Taha Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin Nabibillah. Dulu. Ngalangin kamera lo begini. Muka gue setengah. Lo mau ngapain bawa beginian? Bang, ini udah siap ini semangat. Ini pala lo pusing. Sampai retak nih. Semangat Ahlul Badr Bang. Semangat ahlul badr. Iya, Lo kita- mau kemana bawa Enggak, beginian? nuzulul Quran Bang di majlis Rasulullah Bang. Oh, yang di Pancoran? Iya, Masya Munawar. Allah. Nuzulul Quran sama Haul Ahlul Badr. Perang Badr tuh Bang yang 313 Ya orang. tahu. Ayo, Bang. Ngomong kan itu acaranya masih ntar. Ya. Lah buka puasa dulu. Ali bisa ini. Semangat dulu yang penting Bang, semangat. Ya semangat kalau udah buka puasa juga Sono. semangat. Sono aja kali. Buka aja di sana. Iya, sono. Lah kalau gua mah pantas gua di sana. Lah guru masih di bawah sana juga. Ya, beli dulu tuh. Iya. Ya udah. Dulu lah, gua tutup dulu acaranya dah. Ya. Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso. Itu dia tadi bincang-bincang kita tentang ilmu apa itu Ahlul Badr dan bagaimana kondisi perangnya. Mudah-mudahan dengan cerita yang tadi disampaikan dari guru kita menjadi penambahan wawasan kita khususnya buat saya dan sahabat saya. Lo sih tadi nggak ada, guru dan nerangin tuh perang Badar. Ya, telat dong datangnya. Telat. Jadi kita ke Al-Munawar aja nih. Iya, Al-Munawar aja. Ya udah, Ustaz. jangan kemana-mana deh sahabat ngaso. Kalau yang masih ada di mobil, di perjalanan, jangan lupa ntar malam nih kata sahabat saya di Al-Munawar ada Haul Ahlul Badar. Jangan sampai nggak dateng. Seru acaranya. Kita minta barokah. Tadi yang Ustadz bilang bertawasul dengan Ahlul Badar. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabul. Saya pamit undur diri. Jangan kemana-mana. Masih ada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.